Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan yang tetap setia memelihara hidup kita. Dan kita boleh bertemu kembali dalam ibadah Minggu saat ini, bertepatan di Minggu yang ke-14 sesudah Pentakosta. Dan Tuhan sendirilah juga yang menumbuhkan kerinduan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Dan kita yakin bahwa kuasa firman Tuhanlah yang meneguhkan dan menopang kita menjalani hari-hari dan kesempatan hidup yang kita lalui, khususnya di masa-masa sulit saat ini dalam masa lockdown. Namun marilah kita, ibu bapa dan saudara, tetap menjalaninya dengan semangat dan sukacita dan mengimani bahwa Tuhan akan tetap menuntun kita. Seturut dengan doa-doa dan permohonan kita kepada Tuhan untuk menghalaukan COVID-19 ini, marilah kita juga tetap menjaga diri dan mentaati aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Di akhir ibadah ini kita juga masih akan mendengarkan himbauan terkait dengan rapat tahunan jemaat yang diselenggarakan oleh gereja kita dan juga hal-hal yang menyangkut protokoler kesehatan dalam melakukan aktivitas dan peran kita masing-masing. Ibu bapa dan saudara yang terkasih, marilah kita memasuki ibadah ini dengan memuji Tuhan lewat nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 8, bait pertama dan ketiga, Bagimu Tuhan nyanyianku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang menghadap hadirat Tuhan di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dia yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kasih setianya secara turun-temurun dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas diri saudara-saudara sekalian anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam kuasa Rohul Kudus-Nya. Amin. Kita sambut dengan haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu dalam ucapan syukur dan terima kasih
atas kasih-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang menuntun dan memelihara hidup kami di dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan serta tanggung jawab yang Engkau percayakan bagi kami. Kami masih dapat melakukan pekerjaan dan aktivitas kami walau dalam kondisi yang terbatas, baik dari rumah maupun di tempat kerja. Kami juga bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, bahwa firman-Mu masih Engkau nyatakan bagi kami, dan Engkau yang menumbuhkan kerinduan hati kami untuk mendengarkannya. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk tetap bersyukur kepada-Mu dan menghargai kehidupan yang Engkau beri dengan menjalankan tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang tidak dapat kami tuturkan satu persatu. Tetapi pakailah kiranya seluruh kehidupan kami dan waktu kami untuk terus terikat kepada Tuhan, sumber segala kebaikan dan kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bermazmur bagi Tuhan dengan membaca kitab Mazmur dari Mazmur 15. Ibu bapa dan saudara yang terkasih, sejenak kita akan membaca firman Tuhan sebagai pembacaan Alkitab dalam minggu ini, yakni yang tertulis dalam pembacaan pertama dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 hingga 2, dilanjutkan dengan ayat 6 hingga ayat yang ke-9, dan pembacaan kedua tertulis dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 17 hingga ayat 27.
Berbahagialah kita yang membaca dan mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu Bapa dan Saudara yang terkasih, untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan memuji Tuhan dari nyanyikanlah Kidung Baru nomor 116 bait pertama dan kelima, siapa yang berpegang. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita di minggu ke-14 setelah Pentakosta hari ini tertulis dalam Injil Markus, yakni Markus pasal 7 ayat 1 hingga 8, dilanjutkan dengan ayat 14 dan 15 serta ayat 21 hingga ayat ke-23. Marilah kita dengarkan firman Tuhan ini di tengah-tengah kita. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik.
Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita ibu bapa dan saudara. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya mengangkat satu tema untuk teks yang baru saja kita dengarkan hari ini, yakni menyucikan hati dan melakukan perintah Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengungkapkan sekilas pengalaman ketika saya melayani di desa kecil dan agak terpencil di daerah Tapanuli Utara, Sumatera Utara, di mana warganya sangat terikat kuat dengan adat istiadat. Aktivitas pelayanan di sana sangat sering berhadapan dengan acara adat. Di sana orang bisa absen dan tidak peduli dengan gereja. Tetapi tidak demikian halnya dengan adat. Di sana seseorang bisa hanya sekali setahun ke gereja, tetapi akan selalu hadir dalam acara-acara adat. Saya pernah mengalami suatu ketika ada anggota jemaat yang meninggal, dan selama 5 hari, maksud saya pada malamnya, saya harus ikut madungoi. Madungoi artinya berjaga pada malam hari sampai menjelang adat penguburannya. Kalau saya tidak hadir, itu dianggap saya tidak berempati dan solidar. Suatu ketika saya tanyakan kepada warga, mengapa mereka peduli dengan adat lebih daripada kepeduliannya kepada agama, dalam hal ini gereja. Maka mereka menjawab, kami lebih dahulu mengenal adat daripada mengenal agama. Dan pada umumnya masyarakat di sana hidup miskin karena penghasilan yang mereka dapatkan dari bertani dan beternak lebih banyak dihabiskan, dipakai untuk keperluan yang terkait dengan adat dan praktek hidup sosial mereka. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, adat istiadat dan praktek hidup sosial di dalam masyarakat itu mengikat begitu kuat. Karena ada juga sanksi sosial bila mana seseorang tidak terlibat di dalamnya. Nah, dalam zaman pelayanan Yesus,
adat istiadat yang diwariskan dari nenek moyang orang Yahudi ternyata juga terpenetrasi dalam aturan keagamaan orang Yahudi dan itu mengikat kuat. Kita sebutlah misalnya kitab Halakha. Bagi orang Yahudi itu adalah kitab turunan dari hukum Taurat yang didasarkan pada perintah dan hukum Mispat, Talmud, dan hukum Rabinis yang memuat aturan dalam praktek hidup sehari-hari. Salah satu hal yang diaturkan di dalam Halakha ialah tentang membasuh tangan. Membasuh tangan itu diwajibkan sebelum dan sesudah makan, sebelum beribadah, atau juga bagi imam sebelum memberi berkat, setelah bangun dari tidur, dan untuk keperluan lainnya, misalnya setelah menyentuh objek atau benda tertentu. Mereka harus membasuh tangan. Nah, dalam perikop ini diungkapkan bahwa serombongan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang datang menemui Yesus dan mereka melihat bahwa murid-murid Yesus tidak membasuh tangan ketika makan. Apa yang mereka lihat itu dinilai najis dan bertentangan dengan adat istiadat nenek moyang mereka. Oleh sebab itu mereka menanyakannya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Ayat 5. Pertanyaan mereka itu direspon oleh Yesus dengan mengutip perkataan Nabi Yesaya. "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Ayat 6 hingga 8. Dan ini adalah kutipan dari Yesaya 29 ayat 13. Ibu bapak dan saudara, Yesus selanjutnya menyoroti bagaimana mereka telah begitu jauh mengesampingkan perintah Allah untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ayat 9. Mengesampingkan perintah Allah ini termasuk juga dalam pengabaian untuk mengurus orang tua, di mana kebutuhan untuk itu dialokasikan untuk korban persembahan. Jadi ada kalanya orang tua ditelantarkan asal mereka dapat memenuhi kebutuhan ritualnya. Padahal perintah Allah sendiri mewajibkan mereka untuk menghormati orang tuanya. Kalau kita cek pada ayat 10 dan 11. Dan anehnya, pejabat agama melakukan pembiaran atas tindakan menelantarkan orang tua demi adat istiadat mereka. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, sorotan Yesus kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebenarnya adalah kritik atas orang beragama pada umumnya yang terjebak pada penguatan institusi kelembagaan sehingga kehilangan roh dan inti ajarannya, yakni kasih. Kritik Yesus itu bagaimanapun masih relevan dalam zaman kita ini atas kecenderungan sikap agamis dengan aturan-aturan yang diadakannya. Karena agama lewat aturan-aturannya kadang telah menjadi sumber diskriminasi pada zaman ini. Oleh karenanya, orang beragama justru menjadi terpisah dan terkotak-kotak dari sesama manusia lainnya. Agama bahkan ada kalanya melakukan kekejaman kepada orang yang berbeda keyakinan atau akidah. Kalau kita misalnya pernah mendengar atau membaca
bagaimana penganiayaan yang dialami oleh kelompok Ahmadiyah di negeri kita. Ketika agama terjebak pada norma dan aturan yang mengikat, maka agama justru kehilangan legitimasinya sebagai sumber kebaikan moral, sumber etika dan cinta kasih. Nah, ketika ahli-ahli Taurat dan orang Farisi menyoroti murid-murid Yesus yang dianggap najis karena tidak membasuh tangan, maka Yesus kemudian mengoreksi sikap dan pemahaman mereka lewat pengajarannya dengan berkata, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ayat 15. Yesus di sini menggeser persoalan dan hal-hal lahiriah kepada persoalan terdalam terkait dengan isi hati, sikap dan perbuatan manusia yang menajiskannya. Maksud terdalam dari pernyataan Yesus ini adalah bahwa pembersihan atau penyucian itu terutama berkaitan dengan isi terdalam atau inner life manusia, menyangkut hati, pikiran, dan jiwanya. Pembasuhan yang dimaksud di dalam perjanjian lama, misalnya kalau kita cek, sesungguhnya juga terutama menekankan kepada pembersihan hati dan moral manusia di hadapan Tuhan. Syarat ini misalnya dikaitkan dengan bagaimana mereka beribadah dan membangun relasi dengan Tuhan. Di dalam kitab Mazmur misalnya dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 24 ayat 4 sampai 5. Oleh sebab itu, wajar kalau Yesus mengoreksi penyimpangan pemahaman mereka dengan ketaatan kepada adat istiadat, namun tidak berdampak pada pembaharuan hati dan sikap hidup mereka. Itu artinya mereka taat pada aturan-aturan adat istiadat dan tidak ada dampaknya dengan kehidupan mereka yang dibarui. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, Yesus menyoroti lebih dalam hal-hal yang menajiskan, yang justru muncul dari dalam diri manusia, yakni dari isi hati dan pikiran manusia. Di dalam ayat 21 hingga ayat 22 dikatakan, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Nah, pertanyaan kita selanjutnya ibu bapak dan saudara ialah, bagaimanakah kita manusia dapat mentahirkan atau menyucikan diri dari semua kenajisan dan kejahatan yang timbul dari dalam hati ini? Orang-orang Israel pada zaman dahulu, mereka menyembelih domba Paskah untuk menghapus dosa mereka. Kalau kita baca misalnya dalam kitab Esra dikatakan, karena para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam, dan bagi dirinya sendiri. Dalam Esra 6 ayat 20. Dan domba Paskah itu menunjuk kepada Yesus. Yesus adalah domba Paskah yang oleh darahnya yang kudus
telah menebus dan menyucikan manusia, sebagaimana Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus sebagai anak domba Allah. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dalam Yohanes 1 ayat 29. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentulah perjumpaan dengan Yesus dan kritik yang disampaikannya tidak sekedar bertujuan menjelaskan apa yang menajiskan hidup manusia, tetapi bagaimana kita mengimani otoritas Allah di dalam Yesus yang menyucikan hidup kita dan kesediaan kita untuk dibaharui olehnya. Maka memiliki dan menjaga hati untuk selalu bersih dan tulus adalah syarat yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Penulis Amsal berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Amsal 4 ayat 23. Di dalam praktek hidup sehari-hari, kita membangun relasi dengan sesama manusia. Dan salah satu yang sangat berperan di sana ialah berkomunikasi, baik itu secara lisan maupun tulisan. Oleh karenanya peranan perkataan menjadi sangat penting, apakah itu lisan maupun tulisan. Peranan mulut dan perkataan dapat menghasilkan hal-hal yang positif dan membangun, maupun sebaliknya dapat merugikan dan merusak. Dan semua itu terungkap dari hati kita. Yesus juga pernah menegaskan hal ini dengan berkata, "Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya." Lukas 6 ayat 45. Ibu bapa dan saudara yang terkasih, di dalam zaman yang semakin maju saat ini oleh topangan teknologi digital dan virtual, kita membutuhkan kewaspadaan ekstra. Saya katakan kewaspadaan ekstra karena kita tidak lagi hanya berhadapan dan berkomunikasi dengan sesama secara langsung maupun secara oral, melainkan juga lewat tulisan dan juga lewat virtual. Oleh karenanya kita harus memastikan bahwa kita sebagai orang beriman, dalam hal ini orang Kristen, mesti berbeda dengan orang yang tak beriman. Kita sebagai anak-anak Allah berbeda dengan orang-orang duniawi. Itu sebabnya pada bagian lain Paulus juga menekankan, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang." Dalam Kolose 4 ayat 6. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup saat ini, zaman ini, dalam dunia yang syarat dengan persoalan, bahkan dunia yang semakin hari semakin buruk, baik yang terkait dengan kerusakan alam maupun perilaku manusia di dalamnya. Dampak yang kita alami dengan demikian juga oleh komunikasi dan pergaulan secara global begitu kuat mempengaruhi kita karena hampir tanpa batas maupun sekat. Dan itu juga sebabnya penyebaran penyakit seperti pandemi COVID-19 saat ini juga melanda seluruh dunia dengan begitu cepat karena manusia bergerak dalam era yang global ini. Oleh karenanya persoalan-persoalan
Dan krisis global adalah juga menjadi masalah kita bersama. Dalam hal ini orang percaya atau orang Kristen harus dapat memberikan kontribusi bagi dunia yang lebih baik dan dipulihkan. Kontribusi itu di samping membangun solidaritas terhadap orang lain, tentu juga terutama lewat cara hidup yang baik, sehingga kita sungguh memiliki kesaksian yang baik terhadap sekitar kita. Itu artinya ibu bapa dan saudara, kita harus memulai dari diri sendiri dan lingkungan di mana kita berada. Nasihat Rasul Paulus berikut sangat relevan bagi kita dan dalam peran yang kita lakukan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 15. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah anak-anak terang dan anak-anak kebenaran. Oleh karenanya, marilah hidup kita dan seluruh aktivitas kita menjadi hidup yang menerangi, aktivitas yang menerangi, mencerahkan dan mencerminkan kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengarkan bagian dari firman-Mu, dan kami sepenuhnya kembali menyerahkan kepada otoritas Tuhan yang memampukan dan menopang kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan dan kesulitan saat ini. Tetapi kiranya firman-Mu akan terus menguatkan kami untuk hidup sebagai anak-anak terang yang menyinari sekitar kami. Biarlah kiranya juga kami memulainya dari diri kami sendiri dengan membersihkan hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami di hadapan Tuhan, sehingga kami layak menjadi saksi-saksi-Mu, sehingga kami mampu dengan pikiran, dengan hati yang bersih, mencerminkannya bagi sekitar kami. Bahkan dengan itu kami dimampukan untuk melakukan hal yang berguna bagi sekitar kami. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk pergumulan dunia saat ini. Engkau kiranya yang menopang, menuntun, melindungi kami, menjauhkan kami dari COVID-19 ini. Bahkan juga menolong mereka yang terjangkiti, yang terpapar COVID. Engkau beri pemulihan dan kesembuhan. Engkau juga kiranya memberkati, menguatkan mereka yang sedang dirawat dengan segala peralatan yang dipakai, dengan tenaga dokter dan para medis lainnya. Engkau kuatkan semuanya untuk menjadi alat kesembuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang juga berjuang di front depan, agar mereka juga Engkau lindungi dalam tugas-tugas kemanusiaan. Lindungi juga keluarga mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan pemerintah kami. Kuatkan mereka juga untuk memberikan solusi terbaik, menata kehidupan, bahkan juga secara khusus saat ini untuk menata kehidupan ekonomi, juga untuk menata bagaimana distribusi vaksinasi boleh berjalan semakin baik dan semakin cepat, sehingga semakin banyak orang yang terlindungi dari terinfeksi COVID-19 ini. Kami ingin berdoa untuk kebutuhan kami secara khusus, ya Tuhan. Terlebih
di saat kami akan menyelenggarakan rapat tahunan jemaat yang kami akan adakan secara virtual. Berkatilah kami semua, rencana dan program yang telah ditetapkan gerejamu, dan agar kami semua boleh melihat ini di dalam kondisi saat ini dan menumbuhkan tanggung jawab kami bersama untuk melakukan yang terbaik walaupun di tengah-tengah keterbatasan. Kami berdoa untuk setiap keluarga. Kami berdoa untuk anak-anak yang melakukan studi atau belajar secara online. Mampukan mereka juga dengan topangan orang tua. Mereka yang bekerja dari rumah atau di tempat kerja, Engkau hindarkan dari resiko terpapar COVID. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu anggota jemaat yang dirawat dan menjalani pemulihan. Engkau berikanlah kesembuhan, berkati mereka, berkati orang-orang di sekitar mereka yang menopang mereka juga. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk negeri kami Indonesia dengan segala keadaan. Kami yakin bahwa kuasa Tuhan bekerja atas setiap orang, atas pemerintah untuk mengupayakan yang terbaik, sehingga masyarakat dan pemerintah bahu-membahu untuk mengatasi kesulitan besar saat ini, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk di antara kami yang merasakan sukacita dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Biarlah itu semakin mendekatkan mereka kepada Tuhan. Berkati mereka yang Engkau tambahkan usia dalam perjalanan hidup mereka, agar mereka semakin mengenal Engkau ya Tuhan, seluruh kehidupan dan aktivitasnya untuk memuliakan Tuhan dan melakukan kebaikan-kebaikan. Ada banyak hal yang ingin kami doakan, kami mohonkan kepada Tuhan, tetapi kami terbatas mengungkapkannya. Biarlah sepenuhnya kami serahkan ke dalam otoritas-Mu, agar kehendak-Mu lah yang jadi bagi kami. Dengarkanlah doa kami ini yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan dengarkanlah juga kami pada saat kami masih berdoa kepadamu sebagaimana Engkau mengajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 206, bait pertama dan ketiga, Mercusuar Kasih Bapa. Memancarkan sinarnya, namun suluh yang dibangkai kita menjaganya. Pelihara suluh
Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua warga jemaat GKIA yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita sekalian di dalam masa lockdown ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, rapat tahunan jemaat akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 4 September 2021 pukul 10.30 pagi melalui Zoom. Anggota jemaat terdaftar yang telah CD atau confirm memiliki kewajiban untuk mengikuti rapat tahunan jemaat demi pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada kesempatan ini, kami ingin menghimbau jemaat agar dapat mematuhi peraturan pemerintah New South Wales agar kondisi semakin membaik, restriction juga semakin melonggar, dan dengan demikian membuka peluang untuk kita dapat bertemu muka di dalam ibadah-ibadah di gereja. Izinkan kami juga menghimbau jemaat agar dapat mengikuti program vaksinasi agar mengurangi risiko dampak yang diakibatkan oleh COVID apabila tertular. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati kita sekalian.